Tau gak sih 70% orang itu ngerasa rugi banget gak investasi ke dirinya sendiri pas umur 20-an. Dan gue gak pengen kalian ngerasain itu. Jadi kalau misalnya kalian lagi di umur 20-an, gue pengen share kenapa investasi yang paling penting menurut gue itu bukan investasi dalam bentuk saham atau misalnya reksadana atau misalnya kayak investasi-investasi lainnya, tapi investasi leher ke atas alias investasi skill, investasi kemampuan kita. Hai, nama gue Liam. Di video kali ini gue pengen share tentang pengalaman gue sendiri, tentang skill-skill yang gue pelajarin untuk meningkatkan kemampuan gue untuk menambah income. Jadi apa aja yang perlu dipelajari terutama di umur 20-an yang penting banget, yang fundamental banget supaya kita bisa naik level gitu. Kalau misalnya teman-teman baru di channel ini, hit subscribe buttonnya dan kita langsung ke dagingnya aja. Jadi saya pengen bahas 5 skill yang menurut saya penting banget dipelajari di umur 20-an berdasarkan pengalaman saya pribadi. 5 skill ini membawa saya dari anak yang clueless lah pas lulus kuliah, terus sekarang di posisi yang lumayan oke. Saya kerja di beberapa unicorn startup, saya pernah bikin startup saya sendiri juga, dan saya sekarang lagi bikin konten. Jadi skillnya tuh bikin saya punya kemampuan yang cukup lebar untuk ngelakuin banyak hal gitu. Skill paling pertama yang menurut saya paling penting adalah skill meta learning. Meta learning ini artinya cara belajar. Kita tahu cara diri sendiri ini belajar kayak gimana. Kita tahu pola kita belajar gimana. Ini tuh penting banget karena biasanya orang-orang tuh stop belajar setelah mereka lulus kuliah atau misalnya setelah sekolah bahkan. Jadi belajar tuh proses yang never ending lah. Sampai mati pun kita tetap masih belajar. Tapi yang paling penting adalah terutama di umur 20-an kita tuh tahu pola belajar kita sendiri tuh kayak gimana. Dan kita bisa pakai kemampuan ini untuk mempelajari kemampuan yang lebih penting lainnya gitu. Jadi ini kayak fundamentalnya gitu. Kita bisa punya banyak mental model sih dalam belajar. Ada belajar yang sifatnya kayak kecebur dulu baru belajar, atau ada yang sifatnya kayak harus baca teori dulu. You do you lah gitu. Jadi ini nggak ada bakunya kayak gimana. Kalau cara saya sendiri, saya tuh paling cepat belajar kalau saya belajar dari expert yang paling jago di sana. Jadi saya ketemu frameworknya dulu, terus saya ngeliat dari framework itu mana yang saya bisa modif, mana yang saya bisa langsung tiru hari itu, dan saya kayak belajar learning on the way untuk tahu modelnya kayak gimana gitu. Jadi saya banyak sekali belajar itu sebenarnya dari orang-orang yang lebih pintar dari saya. Contoh misalnya kayak zaman saya di digital marketing tuh saya banyak banget belajar ads itu dari orang-orang yang udah bikin course. Jadi saya tipe yang seneng sih investasi di bagian-bagian kayak belajar sama orang lain, karena menurut saya tuh bakal menghemat waktu saya belajar tuh sangat cepat, karena saya nggak perlu belajar dari nol untuk baca buku untuk tahu sebenarnya inti caranya apa sih, dan paling penting kita bisa tanya orangnya langsung sebenarnya maksudnya kayak gimana gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah penting menurut saya adalah copywriting. Copywriting ini kemampuan mengubah kata-kata menjadi persuasif gitu. Persuasif ini bisa dalam artian mengajak orang beli sesuatu, atau melamar kerja, atau kayak bikin kita kerasa expert di dalam satu hal. Intinya kita memanipulasi kata-kata. Jadi ini tuh ada teorinya, ada frameworknya, ada kursusnya, bahkan cara menulis. Dan ini penting banget karena di dunia digital sekarang itu hampir semua itu basisnya sebenarnya teks. Dalam artian misalnya saya bikin video nih, ini tuh sebenarnya ada skripnya. Skripnya dibikin lewat teks. Terus kalau misalnya saya mau ngomong, saya bakal kayak chatting dulu dan ngomong dan kayak pidato segala macam tuh basisnya skrip, dan skrip itu tuh ada teori copywritingnya. Tahu cara menulis dengan tepat itu jembatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan dunia. Apalagi kalau kita bisa bahasa Inggris. Itu powerful banget karena kita bisa persuasi orang untuk melakukan sesuatu demi kita gitu. Kalau teman-teman pengen lihat contohnya, lihat kayak kampanye-kampanye di sosmed ataupun misalnya kampanye-kampanye yang zaman sekarang itu yang persuasif banget, yang bisa menggugah hati banget tuh pasti ditulis oleh seorang copywriter. Ini bukan berarti teman-teman harus jago banget, cuman teman-teman harus sadar bahwa kemampuan menulis ini sangat penting dan nggak boleh diindahin, dan memang perlu belajar gitu, tahu teorinya dan bisa praktek juga. Ini kan kepake banget buat kalau misalnya di umur 20-an buat ngelamar kerja, atau pas case di saya tuh saya kayak pitch sesuatu ke investor, itu kan kita harus kayak bisa nulis hal yang terstruktur gitu. Jadi salah satu alasan orang bisa tahu isi pikiran kita dan tahu kita kredibel atau enggak adalah dari tulisan kita gitu. Ini tuh penting banget sih copywriting. Yang ketiga, ini skillnya sebenarnya masuk dalam bucket yang cukup banyak. Teman saya, kalau pengalaman saya pribadi, saya di digital marketing. Cuma menurut saya tuh untuk orang umur 20-an dia harus punya satu skill yang teknis gitu. Contoh misalnya kalau saya digital marketing atau digital advertising, ada skill yang kayak coding, ada misalnya kayak edit video, graphic designer. Intinya skill yang teknis. Kenapa? Karena di umur 20 tuh orang tuh masih bangun reputasi. Bangun reputasi tuh nggak bisa dengan kayak ujuk-ujuk bilang, oh gue udah sukses, gue udah ini. Kayak kita tuh butuh sesuatu yang kita bisa tangible, yang bisa dijual
jual ke orang, ada itu perusahaan atau siapapun. Jadi kayak punya skill yang teknis itu penting banget. Di kasus saya itu digital advertising, saya belajar Facebook Ads pertama kali itu mungkin di umur 12 kayaknya 20, lupa deh. Tapi di tahun 2013-14 saya ingat. Itu zaman-zaman kayak Facebook Ads tuh masih dikit banget yang menguasai dan isinya masih kayak mamang-mamang lah gitu, bukan orang-orang kayak zaman sekarang yang isinya kayak orang kerja di startup A, startup B. Zaman dulu tuh nggak ada startup-startupan gitu. Jadi kayak masih orang-orang jago AdSense dan pengen sharing tentang Facebook Ads. Ini penting banget karena eventually skill itu ternyata bisa dijual dan bisa bikin saya sendiri punya karir yang lumayan oke lah gitu di kerjaan dan punya skill yang bagus juga buat bikin bisnis. Jadi penting banget punya skill teknis yang bisa bawa kita tuh naik level. Yang keempat, menurut saya di umur 20-an, skill yang ini bukan skill yang bisa dipelajarin tapi harus dicoba dulu adalah kita jual jasa ke orang. Ini argumentasinya adalah menurut saya bisnis paling gampang, nggak ada modal tapi marginnya lumayan oke itu sebenarnya jasa. Dan belajar bisnis jasa baik itu freelance ataupun kayak kita bikin bareng teman-teman itu sebenarnya melatih banyak sekali hal sih. Dia melatih kayak cara kita jualan, which is copywriting. Dia melatih cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dia melatih cara kita bertanggung jawab dengan kerjaan yang kita punya. Dia melatih cara kita untuk mengatasi tantangan yang ada. Karena kayak komplain segala macam datang gitu. Jadi buat kita punya income yang lebih diverse juga, karena kita nggak rely ke satu misalnya gaji doang. Itu kita penting untuk punya pengalaman at least untuk jualan jasa atau freelance. Bisa freelance apapun sesuai dengan skill teknisnya. Cuman ini menurut saya penting banget sih. Jadi teman-teman, istilah saya namanya belajar sambil dibayar. Kita belajar gitu, kita belajar banyak hal dari freelance, tapi kita dibayar oleh itu dan kita bisa jadi fondasi buat kita mikir kita mau selanjutnya kemana sih. Kita bisa reinvestasi uang yang didapatkan dari freelance itu buat nambah skill kita atau kemanapun. Jadi belajar untuk convert skill yang kita akuisisi itu jadi uang beneran. Yang kelima, menurut saya nih, jadi kalau misalnya kita fundamentalnya udah bagus, kita udah ngerti meta learning, copywriting udah bagus, kita punya skill teknis, kita punya jasa yang kita bisa tawarin, satu katalis yang bisa bikin kita hidupnya berubah itu adalah saat kita dibantu sama orang lain. Salah satu metode yang saya suka tuh cold email. Cold email tuh kayak ada teorinya, teman-teman bisa lihat video-video tutorial YouTube atau kalau misalnya mau saya bikinin bisa tulis di kolom komentar cara buat nyari email orang dan apa yang kita harus tulis ke mereka. Tapi intinya bring value gitu. Gimana caranya kita bisa bring value ke orang yang lebih terkenal dan dengan itu kita bisa kayak dekat dan mendapatkan isi pikirannya lah gitu atau kayak kenalan, dan itu tuh biasanya bisa dapetin peluang-peluang yang nggak kita bisa dapetin dari lowongan-lowongan gitu. Nambah networking tuh penting banget sih, terutama kalau kita ada di industri-industri yang lagi berkembang dan orang-orang yang pinternya tuh kayak unreachable lewat internet. Nah, salah satu kesalahan orang-orang tuh biasanya kayak approach misalnya kayak DM Instagram atau kayak email segala macam tuh mungkin kayak nggak kasih tahu apa yang mereka bisa bantu gitu, cuman kayak nanya doang atau apa, kayak itu tuh orang nggak punya waktu buat bahas kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu cara call email yang tepat, itu teman-teman bisa unlock bisnis itu atau misalnya diri sendiri atau misalnya kayak butuh bantuan apapun itu dengan sangat cepat sih. Tahu kira-kira kayak oh kita mau coba deketin orang ini nih, kita cari tahu nih dia lagi butuh apa sih, terus kita tawarin. Misalnya nih di luar tuh ada orang yang kayak pengen deketin seorang investor, terus dia bikinin website gratis buat investornya. Websitenya itu tentang kayak what if investor ini jadi seorang calon wali kota lah gitu. Jadi kayak investornya ngeliat juga kayak oh ini hasilnya gimana sih gitu. Ini nih strategi yang cukup penting buat kita bangun nama sih sebenarnya. Di umur 20-an tuh teman-teman harus sadar kayak kita tuh nggak terlalu bisa mengharap sesuatu yang instan, tapi kita harus bangun fondasinya dulu. Fondasinya itu dimulai dari kita punya skill dan kita juga bangun nama gitu. Jadi call email nih tool yang kita bisa pakai buat apapun, buat kayak bisa dapat speaking gigs, bisa dapat klien, bisa dapat kenalan, bisa dapat investor, bisa dapat teman, bahkan dapat partner bisnis. Jadi banyak banget sih. Intinya cara mengenalkan diri dengan baik tapi lewat metode yang tidak intrusif. Jadi kurang lebih itu sih 5 skill menurut saya penting banget. Mungkin orang lain berpendapat kalau skill-skill kayak investasi atau misalnya skill-skill kayak memanage uang sebagainya itu penting. Menurut saya itu penting. Tapi lebih penting lagi mungkin di umur 20-an tuh fase buat kita bekerja keras dan dapetin hasil dari kerja keras itu di umur selanjutnya. Jadi kita kayak bangun fondasi dulu nih gitu. Kasarnya kalau misalnya kita investasi, nanti gaji masih UMR, investasinya cuma bisa misalnya 1 juta sebulan, lebih baik kita alokasiin uang 1 jutanya itu buat eksperimen gimana caranya kita bisa dapat gajinya nambah gitu.
antara kayak belajar hal yang baru, atau misalnya kita kayak belajar nulis dan sebagainya. Jadi kita menambah peluang kita dibanding kita cuman ngeliat, atau dibanding kita optimasi sesuatu yang masih kecil gitu. Jadi kita cover banyak banget sih. Menurut saya investasi leher ke atas ini tuh nggak bakal selesai, tapi kalau kita punya fondasi yang tepat tuh kita bisa belajar lebih banyak hal lagi sih. Jadi buat teman-teman yang masih struggling, kira-kira saya perlu belajar apa, mungkin bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi, mungkin yang lain juga bisa bantu jawab. Kurang lebih itu buat teman-teman, semoga membantu videonya. Kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini supaya saya bisa bikin video-video fundamental bagus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Hai, lo masih di sini. Thank you udah nonton video sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue paham journey orang tuh beda-beda buat mencapai tujuannya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum dijawab di video ini. Oleh karena itu, gue mau kasih kejutan spesial buat lo. Gue bakal nawarin one-on-one mentorship khusus buat orang-orang yang cepat-cepat didapat. Di one-on-one mentorship ini, lo bisa tanya apapun ke gue tentang challenge yang lo hadapin, dan gue bisa kasih saran. Termasuk kalau misalnya lo punya aspirasi yang lo pengen tanya ke gue. Dan gue mungkin bakal tanya sedikit banyak tentang feedback video gue ke lo. Slotnya mentorship ini gratis, tapi slotnya sangat terbatas karena waktu yang gue bisa alokasiin dikit. Jadi siapa cepet dia dapat. Buat lo yang benar-benar tertarik, bisa langsung daftar di www.williamjakfar.com/20min. Gak sabar banget buat ketemu langsung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di sana. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.